Kita akan melihat pernikahan kudus anak yang kita kasihi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan adalah pernikahan yang berpusat pada Kristus. Ayat yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Semoga ini menjadi berkat bagi kedua pengantin dan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal bahwa pernikahan itu adalah rencana dan idenya Tuhan. Saya mau sampaikan bagi kita semua di tempat ini, ada dua rencana Allah yang besar dan itu tidak boleh dirusak oleh manusia. Yang pertama, rencana Tuhan, idenya Allah, yaitu lembaga pernikahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak penciptaan awal manusia, Tuhan tidak menciptakan negara, Tuhan tidak menciptakan satu kota. Dia, Bapak Ibu, menciptakan suatu lembaga yang namanya keluarga lewat pernikahan. Lembaga yang kedua, idenya Allah adalah ketika dia membuka gereja. Jadi kedua hal ini, Bapak Ibu, ini sangat sakral, ini sangat kudus di mata Tuhan. Jangan sampai rencana ini kita gagalkan, kita manusia. Karena pernikahan ini bukan ide manusia, bukan sekedar memenuhi kebutuhan emosi kita, bukan karena adat yang mengikat kita makanya kita menikah, bukan. Tapi itu karena perintahnya Tuhan dan rencana Allah sejak awal. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita yang masih jomblo, ingatkan supaya cepat-cepat cari pasangannya. Karena memang firman Tuhan katakan kita harus memenuhi bumi ini, kita harus beranak cucu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa punya pasangan kita beranak cucu? Sehingga rencana Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Yang kedua yang perlu saya sampaikan lewat pemberkatan nikah ini, bahwa pernikahan itu adalah perjanjian, bukan kontrak. Kalau kontrak itu habis masa berlakunya selesai. Tapi kalau perjanjian ini itu selama-lamanya mengikat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada 3 tingkatan janji. Yang pertama, janji itu bisa dibatalkan. Contohnya, saya janji sama Fernando ketemu hari Minggu, tapi ketika jalan putus,
Bisa batal nggak janjinya? Bisa kan? Karena jalan putus nggak mungkin datang lagi dia ketemu dengan saya, itu janji bisa dibatalkan. Yang kedua, komitmen. Komitmen ini Bapak Ibu bisa dibatalkan juga oleh karena sepihak yang nggak mau. Contohnya di kontrak perjanjian. Tapi perhatikan baik-baik, ketika perjanjian dengan Allah yang namanya covenant itu tidak bisa dibatalkan. Nah, pernikahan hari ini itu adalah perjanjian covenant, perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya pernikahan orang Kristen tidak bisa dipisahkan selain maut yang memisahkan. Hari ini jangan kita egois, jangan kita Bapak Ibu karena sesuatu hal yang membuat kita tidak menghargai yang namanya lembaga pernikahan. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita harus sadar, ketika kita menikah ini adalah perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita batalkan, bukan berkat yang terjadi, malah kutuklah yang terjadi. Yang ketiga, dalam pernikahan itu cinta saja tidak cukup. Ada mau di sini istri-istri dikatakan aku cinta samamu tapi nggak dikasih KV, maka itu cinta, betul? Jadi cinta itu harus mau berkorban. Cinta itu harus lebih mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan itu bisa terjadi ketika kita menempatkan Kristus ada di tengah-tengah cinta kasih kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan di siang hari ini bukan hanya kepada calon mempelai diberkati, tetapi bagi kita semua. Bangun terus kasih kita kepada istri kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekuatan seorang istri menghormati suaminya ketika suaminya mengasihi istrinya. Kalau tidak dikasih, nggak kuat itu istri menghormati kita. Demikian juga suami, dia akan turun kasihnya, cintanya kalau wanita istrinya tidak menghormati. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi dasar bagi kita semua, bahwa ketika kita melangkah untuk menikah, cinta saja tidak cukup, tapi hadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Makanya kalau sudah berumah tangga, bangun persekutuan, doa pagi-pagi, baca kitab suci, jadikan firman Tuhan sebagai dasar. Dan kalau suami istri itu harus memiliki karakter saling mengampuni. Jangan sampai kita sudah diberkati Pak Pendeta suami istri, begitu ada konflik enggak ngomong satu minggu, so ayah. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak nengok satu keluarga padahal diberkati ini, tapi di rumah begitu ada konflik, ada pertikaian, enggak ngomong satu minggu? Jangan sampai seperti itu, dan di sini tidak ada. Amin. Hal yang paling penting perlu saya sampaikan lewat pemberitaan firman ini, yang keempat adalah suami dipanggil sebagai pemimpin. Makanya dikatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Tapi Pak Pendeta saya salah baca. Apa? Saya bacanya bukan tunduk, tanduk. Nah, jangan ditanduk suami, ya. Itu rusak nanti. Kita tulang rusuknya nanti jadi rusak, bukan kita sendiri yang rusak, karena kita diciptakan dari tulang rusuknya. Jadi setiap suami harus pemimpin di tengah-tengah keluarga, harus menjadi imam. Kalau gagal menjadi pemimpin Bapak Ibu, sama kita sebagai bangsa Israel, kita tidak akan masuk ke tanah Kanaan karena kita nggak berhasil menjadi pemimpin. Tanah Kanaan berbicara tentang berkat Tuhan. Tanah Kanaan berbicara tentang potensi maksimal kita bisa tercapai. Tanah Kanaan berbicara tentang kesuksesan kita di dalam karir, di dalam rumah tangga. Jadilah pemimpin yang mengasihi istri. Pernah dengar keberhasilan seorang suami itu adalah di belakangnya istrinya yang berdoa. Ya kalau gitu Pak Pendeta, biar saya lebih berhasil, boleh nggak tambah istri biar banyak berdoa? Salah, bukan itu maksudnya. Amin. Kadang-kadang kan kita disalah-salah gunakan. Kata Pak Pendeta tadi di gereja, doa seorang istri membuat suami berhasil. Dan kalau banyak istri saya, banyak saya didoakan. Itu pemahaman yang salah. Jadi
Kekristenan itu pernikahan monogami, bukan poligami. Amin. Pernikahan itu adalah satu istri, satu suami, dan itu berlawan jenis. Jangan seperti sekarang ini kita heran ya kan, yang namanya Alex satu, yang namanya Bambang diberkati. Itu bukan pernikahan Kristen, itu pernikahan sejenis. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadilah suami menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga dengan kasih, tidak ada kekerasan. Saya Bapak Ibu menekankan kedua mempelai ini, kalian ini adalah satu. Jadi kalau satu di antara kalian dua ini supaya genap itu satu, yang cewek setengah, yang pria itu setengah. Setengah dari hidupnya harus menerima setengah kekurangan istrinya. Istrinya juga harus menerima setengah kekurangan suaminya, sehingga mereka lagi tidak dua tetapi satu. Saya tanamkan ini karena Bapak Ibu pengantin ini kan kita tahu begitu dinikahkan masih bulan madu, masih bahagia, oke-oke saja. Habis bulan madunya tinggal bulan-bulanan, jadinya kan aneh. Masih 1 bulan menikah sudah berkelahi, masih 1 bulan menikah sudah pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Tapi lewat firman Tuhan ini, mari kita sama-sama dipanggil untuk satu di dalam Tuhan, yang istri menghormati suami, yang suami mengasihi istri. Yang keenam, pernikahan itu adalah pelayanan. Jadi pernikahan ini sama-sama melayani istri dan melayani suami. Kalau nanti sudah tambah anak, melayani anak. Jadi bukan berarti ketika kita menikah dikatakan pemimpin, suami sudah menjadi bos saja. Istri dibuat menjadi seperti pembantu, bukan. Justru istri itu adalah penolong. Alkitab mencatat istri adalah penolong bagi suaminya. Berbicara tentang penolong, yang lebih kuat mana Bapak Ibu? Penolong apa yang ditolong? Penolong kan? Makanya jangan sakiti istrimu supaya dia tetap kuat. Nanti buktikan aja di rumah Bapak Ibu, kalau seorang laki-laki disuruh mencuci kain, pernah kan mencuci kain? Kita yang laki-laki ini susah memeras itu supaya kering, tapi kalau ibu-ibu gampang. Berarti lebih kuat dia kan? Kalau saya dulu memang nyuci sendiri kos Bapak Ibu, saya nggak sanggup memeras kaki saya pijak-pijak. Nah itulah perbedaan wanita sama laki-laki. Kita bilang dia manduk lemah, siapa bilang? Coba suruh cuci kain, kalah kita Bapak Ibu. Apalagi disuruh jaga anak, malam-malam dia mau begadang, kita nggak bisa begadang. Mari, pernikahan itu adalah pelayanan. Yang terakhir Bapak Ibu, pernikahan itu adalah menjadi teladan bagi orang lain. Jangan sampai pernikahan kita ini membuat orang lain tidak diberkati. Banyak kan kalau pulang pesta, jangankan Bapak Ibu seminggu pulang pesta saja, begitu kita keluar dari tempat ini sudah mulai kita menilai itu pengantin itu sombong sekali, menyalam saja tidak mau, senyum saja nggak boleh. Tapi memang saya melihat Bapak Ibu kalau di pernikahan suku Nias memang kayaknya adat ya nggak boleh senyum, sedih. Tengok ini si muda nggak berani nengok gembalanya, sedih kali dia. Padahal ini hari berbahagia, ini adalah hari kudus. Tapi mungkin karena adat saya tidak tahu kenapa pernikahan kita itu selalu mukanya sedih dan tegang. Tapi hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, terimalah dengan sukacita. Amin. Ingat satu kalimat yang mau saya sampaikan menjadi pegangan bagi kedua mempelai. Pernikahan yang berhasil bukan karena pasangan yang sempurna, tetapi karena dua orang yang terus kembali kepada Tuhan. Jadi bohong kalau kita mengasihi istri kalau tidak mengasihi Tuhan. Saya pastikan kalau kita cinta Yesus itu pasti cinta istri. Kalau istri cinta Yesus itu pasti cinta suaminya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu mengantarkan kami untuk memasuki pemberkatan acara nikah dari anak kami Fernando dan Misiani Gea. Sebelum kami Tuhan memasuki prosesi pemberkatan